Ya, tema kali ini tanggal 3 Februari 2022 yaitu optimalkan fitur MT5, MetaTrader 5 ya, untuk bisa mengoptimalkan profit. Acara ini rutin ya, kami selenggarakan setiap Kamis siang jam 12 dengan ID meeting dan password yang sama. Jadi teman-teman langsung saja ya tiap minggunya langsung join Kamis siang untuk bisa kita diskusi online seperti ini. Oke, kita akan mulai ya. Ini kadang materi ini walaupun terkesan basic ya, cuman ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah lama di trading mungkin juga belum tahu tentang fitur MT5 yang mungkin jarang sekali kita pakai ya. Oh ya, ini ada info ya, Alhamdulillah 2021 kembali lagi GK Invest mendapatkan gelar Best Broker ya, dari CDX ya. Update terbaru dari MetaTrader adalah versi kelima, yaitu MetaTrader 5 ya, yang pengembangan dari MetaTrader 4. Mungkin di antara kita masih belum tahu apa perbedaan mencolok dari MT4 dan MT5. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara mengoptimalkan berbagai fitur-fitur yang ada di MT5 agar bisa mengoptimalkan profit kita. Oke, teman-teman, eh, bahasan kali ini ya kita karena sangat banyak sekali menu-menu di MetaTrader 5 sehingga kita batasi pembahasannya tentang trendline, tentang rectangle itu bagaimana memanfaatkannya, tentang Fibonacci, pending order, close partial, time frame dan create algo trading. Di situ mungkin teman-teman tentang Fibonacci ya sebagian mengatakan itu adalah sebuah indikator tapi sebenarnya itu adalah tool ya, sebuah tool yang sudah ada disematkan di MetaTrading. Untuk kita bahas satu persatu ini, kita nanti langsung saja ke MetaTrader live di MetaTrader ya. Ini sudah saya siapkan. Oke, screen-nya sudah tampak ya, teman-teman. Nah, ini adalah secara umum tampilan dari MetaTrader 5. Saya perkecil ya. Jadi ini ada file, file ini ada new chart ya. Yang paling biasa kita pakai itu kalau di GK Invest teman-teman, eh, kita harus pakai yang .gk ya. Jadi simbolnya yang ada di FE gini ada GK-nya kayak gini. .gk. Indeks pun juga gitu, metal juga seperti itu. Nah, bagaimana kalau ternyata teman-teman melihat simbol .gk ini kok nggak lengkap gitu, tidak ada di list ini. Caranya kita view dulu. View market watch. Nah, view market watch itu harusnya di dalam sini ya. Market watch. Nah, di market watch seperti ini, tampil seperti ini, kita klik kanan, terus di show all. Nah, dengan show all ini semua produk akan bisa kita tampilkan. Ya, bisa saja kita tutup ya. Terus kita cari di new chart ini. Nah, apa yang tidak ada tadi pasti muncul di sini. Nah, ini untuk menampilkan chartnya. Karena biasanya pertama kali adalah chartnya ini masih tidak ada .gk. Ya ini akun demo yang sengaja saya klik tadi beberapa jam yang lalu untuk contoh nanti ya, contoh-contoh prakteknya. Kemudian view. Kalau misalkan ya ini teman-teman yang tidak ada di sini fitur-fitur toolbar ya, ini ada toolbar ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pas install setelah install kok nggak muncul ini, nah ini tidak ada tool-toolnya, tidak ada menu-menunya. Teman-teman bisa view toolbar, ada standar di sini ya, standarnya ini ada algo trading juga ya, new order. Nah, ini
terus ada zoom-nya juga itu, terus kemudian view lagi toolbar line studies. Nah, ini untuk kita analisis ya, termasuk trendline ada di situ. View lagi toolbar time frame. Nah, yang menarik time frame ini ya saya cuplik lagi. Salah satu hal yang sangat beda sekali dengan MT4 adalah time frame. Time frame-nya kalau di MT4 yang terlihat di sini nih, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN ini ya, monthly. Ini kalau teman-teman suara saya Mas kurang Ayo, ya. boleh nanya sebentar? Tadi untuk munculin di belakang extension GK itu gimana ya? Saya emang nggak muncul GK-nya itu. Jadi Oke. Euro USD View udah gitu aja. market watch ya. View market watch dulu. Ya, setelah view market watch ini ya Pak ya. Keluar seperti ini Pak ya. Ini tadi Pak siapa ya? Pak Selamat ya. Pak siapa yang tanya tadi? Pak Suherman apa Pak Selamat? Selamat ya. Oh iya Pak Selamat. Ya sudah muncul seperti ini ya Pak Selamat ya. Market Udah ya. ini diklik kanan. Nah ini Diklik kebetulan kanan. tadi Oke. kan sudah saya soal jadi nggak keluar soalnya lagi nih. Soalnya sudah Oh mati. iya ya. Nah, Saya udah show all, klik kanan. sudah klik aja soalnya. Langsung view ya apa yang belum keluar nih. Nah, ada di situ FX GK. Indeks GK gitu. Oh, I see. Ya, ya, Oh ya, ya. ya. Oke, saya lanjut tadi tentang time frame ya. Karena kebetulan ini barusan di toolbar itu salah satu menu yang paling vital adalah time frame. Coba kalau kita tengok dulu MT4 ya, mungkin sekarang juga ada beberapa broker yang masih menggunakan MT4 ya. Jadi kalau di dalam MT4 tuh yang tertera di sini saja M1, M5 sampai MN ini. Money. Tapi ternyata ada banyak trader kita yang tidak ngerti bahwa ternyata di MT5 itu lebih detail time frame-nya. Dengan cara apa? Di chart-nya itu kita klik kanan. Chart-nya itu kita klik kanan, time frame. Nah, di sini ternyata tidak hanya 1, 5, 15, 30 menit saja. Menitan itu bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit, 10 menit, 12 menit, 15 menit, 20 menit. Ini yang enggak ada di Meta. MT4. Nah, Kak, fungsinya apa ya? Pastinya kita jauh lebih detail lagi, apalagi kalau kita menggunakan Argo Trading ya. Di Argo Trading kita M30 tidak menemukan settingan yang bagus di pair tertentu begitu. Ketika kita bisa memilih 3 menitan atau mungkin di jamnya pun juga seperti itu ya. Ada yang 1 jam, ini sudah ada di MT4. Nah ini yang tidak ada di MT4 2 jam, 3 jam, 6 jam, 8 jam, 12 jam. Ini yang enggak ada di MT4 gitu. Nah, sayangnya menu time frame ini hanya bisa diaktifkan di laptop ya, di Windows ya, under Windows MetaTrader Desktop. Kalau di Android kayaknya belum bisa ya untuk muncul ini. Tapi untuk di VPS server bisa. Nah, berikutnya tadi kita kan akan bahas beberapa hal ya tentang trendline. Nah, oke, kita lihat trendline dulu. Trendline ini adalah sebuah tool klasik ya. Kenapa klasik ya? Memang cikal bakalnya kita membentuk tren, membaca tren itu dari trendline ini. Nah, ini kalau teman-teman ribet dengan kotak-kotak seperti ini, saya kan juga nggak suka ya. Ini grid ya. Gridnya bisa dihilangin seperti ini. Ini bisa di zoom, nah, zoom seperti ini, bisa di seperti ini kan. Nah, misalkan kita M15 ya. Time frame harian kalau kita mau intraday itu H1 dan M15 ini juga harus kita perhatikan ya. Nah, tadi tentang trendline. Di H1 kan seperti ini nih. Trendline itu adalah bagaimana kita bisa membaca tren. Kalau ternyata ada lembah, kayak ini bahasa mudahnya kita lembah aja ya. Terbentuk lembah, kemudian ada lembah lagi kedua, yang mana lembah kedua itu lembahnya lebih tinggi dari lembah yang pertama. Terus kemudian ada lembah yang ketiga. Nah,
Kalau trendline, pembentukan tren itu sebenarnya cukup dengan 2 lembah seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Inggrisnya higher low gitu ya. Low yang lebih tinggi, higher low gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini dasar ya, tren dasar klasik. Yang mana ada beberapa trader itu ketika lembah pertama dihubungkan ke lembah kedua, maka cenderung jika terjadi lembah ketiga itu akan cenderung pullback ke atas. Yang mana kalau ini lembah pertama dan lembah kedua ini sudah terbentuk, ini trennya tren naik. Tren naik dan ketika ini yang ketiga, lembah ketiga, nah pullback ke atas. Nah, naik kan? Nah, kalau break, nah ini namanya breakout. Breakout menembus trendline support ini ya. Kalau uptrend ini namanya uptrend atau tren yang naik, uptrend itu garis trendline itu dinamakan support. Dan kalau garis support ini ditembus, maka dia akan membentuk tren baru nanti, guys. Dan ini tren yang uptrend itu tadi sudah dinyatakan selesai gitu. Dan apakah tren yang berikutnya ganti downtrend belum tentu juga. Ini masih pembentukan. Terjadi lembah-lembah lagi. Nah, ini misalkan terjadi lembah-lembah lagi. Dia ternyata ada penerusan uptrend juga. Kalau misalkan downtrend bagaimana? Kalau downtrend itu terjadi puncak ya. Puncak misalkan kasih contoh ya. Nah, kayak gini. Ini saya hilang dulu. Untuk cara ngilang ini ada indikator parabolic SAR ya, teman-teman. Cara ngilanginnya adalah indikator list. Ini bisa diklik terus dihapus. Terus ya biar bersih seperti ini. Ini cara menggunakan trendnya. Ada puncak pertama yang paling tinggi, kemudian ada puncak kedua yang lebih rendah. Nah, ini lower high gitu ya. Nah, di sini ada puncak pertama, ada puncak kedua. Puncak keduanya itu lebih rendah daripada puncak pertama, maka ini membentuk dengan downtrend atau trennya sedang turun. Biasanya puncak pertama, puncak kedua itu dihubungkan dengan trendline gini. Ketika hampir menyentuh trendline atau menyentuh trendline yang ketiga, itu akan pullback ke bawah. Nah, ini hampir saja menyentuh ya. Sehingga kalau dengan teori trendline ini akan pullback ke bawah ya, Australia USD. Biasanya juga tidak terlalu pas-pas banget ya, teman-teman, karena ini seni aja. Jadi kalau ada yang muncul sedikit gini terus baru turun, jadi sekitar area itu. Ini untuk cara baca trendline dari habis yang kayak gini ya. Ini trennya naik, uptrend kan? Uptrend yang sebenarnya kalau menyentuh yang ketiga ini buy. Nah, ketika kita buy di sini ya dapat profit juga sih, cuman nggak terlalu banyak ini. Ya, profit juga sekian, terus kemudian dia turun lagi. Untuk mengoptimalkan profit ya bisa nanti pakai trailing ya. Oh iya, nanti ada bahasan trailing juga ya, sudah saya tulis belum? Kurang satu lagi ya, saya tambahi trailing gitu ya. Karena itu ada dalam fitur juga MT5. Saya tambah trailing ya untuk ingat ini. Jadi ketika sudah profit terus turun lagi, bagaimana antisipasinya dengan trailing. Ini trendline. Teman-teman ada pertanyaan di sini. Ini sangat basic sekali karena ini dulu pertama kali saya belajar trading harus bisa membaca tren dengan cara trendline ya, sangat simpel gitu. Nanti belum lagi kalau kita bisa baca support dan resisten dengan garis-garis rectangle. Nah, seperti ini kan garis rectangle. Nah, yang atas seperti ini. Jadi
garis trendline yang menghubungkan antara puncak pertama dengan puncak kedua yang lebih rendah dari puncak pertama tadi dinamakan resisten. Itu ya. Terus kemudian bahasan yang kedua yaitu tentang red angel. Red angel itu dia berfungsi sebagai area yang membaca area-area. Seperti beberapa puncak-puncak seperti ini. Kalau di dalam teori SNR ya, SNR itu support dan resisten. Ini bisa dibuat area seperti ini. Karena kenapa butuh receiver? Karena area itu bukanlah sebuah garis toh ya. Biasanya area itu ya sebuah jarak antar harga tertentu begitu. Seperti ini kan kalau garis toh kan nyentuh gini toh. Sebenarnya kalau ini kita lebih detailkan lagi, ini adalah sebuah area. Kayak seperti ini, area supportnya itu adalah di sini. Nah, di sini ada, di sini kan ada resisten yang menjadi support gitu sekarang. Terus kemudian terbatas di sini juga, di sini ada pantulan. Nah, ini masuk area, masuk area, masuk area. Sehingga area ini tetap menjadi titik psikologis. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, ya kok ya pas ya, Kak ya, kok ya pas di area ini dia sideways, pas juga di area trendline sini. Makanya ini titik psikologis. Kenapa kok barengan seperti itu ya? Mungkin ternyata di seluruh dunia itu trader mulai memperhatikan teknikal. Kalau semakin banyak para trader-trader itu memperhatikan teknikal ya pastinya teknikal itu akan semakin bisa menggerakkan market, bisa menjadikan acuan. Gitu. Andaikan suatu saat udah nggak peduli tentang fundamental, gitu. Semuanya ke teknikal. Teknikal itu akan lebih akurasinya lebih baik. Karena sudah titik psikologisnya sudah pada ngerti, oh di situ titik psikologisnya. Kalau nanti break maka kita bareng-bareng, saya bareng-bareng baik. Itu secara serentak dan otomatis tanpa perjanjian gitu. Karena teorinya begitu barengan. Ini fungsi-fungsi retracel. Kadang kalau jauh begini ya, nah ada area jauh seperti ini. Ini ada area supply and demand gitu ya, misalkan ya. Kalau kita tarik garis area supply and demand gitu. Jadi area itu teman-teman, nah ini juga kalau dari jauh sudah ada ya area seperti ini ya. Ini ada area SNR ya. Ini fungsi-fungsi rectangle untuk melihat area-area seperti ini. Oke, kalau misalkan teman-teman masih, ini saya ulang lagi aja materi basic ya. Ada trend sudah oke ya. Ada yang namanya SNR, support dan resisten. Ada yang namanya SND, supply and demand. Ada yang namanya flag limit. Ada yang namanya FTR. Di mana semakin ke bawah ini semakin kuat ya. Paling kuat adalah FTR. SNR itu di mana harga memantul atau berbalik gitu ya. Ini disebut area SNR. Di kala mana support, di kala mana resisten. Kalau support itu berarti di bawahnya harga running sekarang. Kalau resisten di bawahnya harga running, di atasnya harga running sekarang. Saya ulang, kalau support itu di bawah running, kalau resisten di atas running. Ini adalah contoh SNR. Kalau misalkan mantul dari atas ke bawah ya juga sama seperti ini, mantul seperti ini. Jadi ini adalah area-area hambatan yang keempatnya ini adalah area hambatan, di mana ini juga bisa disebut area-area psikologis market.
area-area psikologis market ini di mana pada titik-titik itu ada 4 sifat bahwa harga akan mendekati, bahwa harga akan menyentuh, atau harga bisa juga menolak. Ditolak ya istilahnya, ditolak. Harga ditolak di area itu. Dan juga ditembus. Ini adalah sifat-sifat area-area hambatan ini. Area psikologis ini. Kalau misalnya harganya cenderung jauh, dia akan mendekat ke area-area ini. Kemudian bisa jadi disentuh, bisa jadi ditolak setelah nyentuh, atau sebelum nyentuh pun ditolak juga bisa. Terus ditembus. Itu di sini titik perangnya antara buyer dan seller, penjual dan pembeli. Nah, kemudian SND. Kalau SND itu ini juga sebuah hambatan juga, sebuah titik psikologi juga, tapi lebih kuat daripada SNR. Ketika ada rally, terus tiba-tiba ada sideways atau di sini ada penetrasi market begitu ya, ada sideways. Nah, ini adalah area dari SND. Ini lebih kuat daripada SNR. Terus kemudian flag limit. Kalau flag limit itu adalah misalkan di sini ada SNR nih. Adalah SND yang selevel dengan SNR. Nah, selevel. Ternyata pas di titik SNR itu ada SND. Di sini lebih kuat lagi. Ini yang dinamakan flag limit ya. Terus kemudian bagaimana dengan FTR? FTR itu adalah sebenarnya sama, hampir sama dengan flag limit, tapi sudah nembus, tidak pada area ini, tidak pada area support dan resisten, tidak pada area SNR, tapi harga itu sudah nembus. Misalkan SNR-nya di sini. Ini area SNR ditembus ke sana. Terus dia membentuk ini namanya flag limit. FTR ya. Nah, setelah nembus FTR itu tidak juga pas posisinya di atasnya SNR seperti ini. Bisa juga pas di bawahnya. Misalkan ini ada SNR. SNR seperti ini misalkan ya. Terus kemudian harga ini dari sini menembus ke atas, terus turun ke bawah. Dan terjadilah di sini penetrasi market. Di bawahnya area SNR. Support dan resisten ya benar ya. Tapi nanti ya setelah penetrasi itu dia akan melanjutkan ke sana. Jadi FTR itu fail to return, gagal kembali. Sebenarnya ke sana sudah tembus, dia mau balik ke bawah nggak bisa, balik lagi ke atas. Ini adalah area paling kuat di antara 4 area ini. Ini ke sana dia mau balik sini nggak bisa, balik lagi. Nah, ujung yang terakhir ini bisa dikatakan FTR, fail to return. Singkatannya seperti ini. Materi mengulang jadi nggak terlalu saya detailkan ya. Fail to return. Nah, ini fungsi rectangle untuk menandai area-area seperti ini. Ya, selamat siang Pak Ade, baru bergabung. Untuk nandai area-area seperti ini ya. Kita langsung di sini seperti ini. Selamat siang. Jelas ya teman-teman. Nah, ini kalau di
cat gimana prakteknya. Nah, seperti ini kan ada SNR nih teman-teman. Tanda ya SNR kita buat ini ya. Ini adalah di mana harga memantul. Nah, ini kan. Ini untuk stop ya teman-teman biar enggak, kalau kita narik-narik contoh ini enggak ketarik lagi ke kanan. Ini adalah area di mana harga kembali atau bisa disebut dengan apa tadi, SNR, support and resistance. Ketika ditembus dia mau balik lagi kan, kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, ujungnya inilah dinamakan dengan FTR. Areanya kuat. Nah, areanya kuat ini. Kalau kita kecilin lagi seperti ini. Ini area. Kalau kita lihat di sini turun kan, nyentuh ini dia balik lagi ke bawah. Dia hampir nyentuh balik lagi ke bawah. Dia nyentuh ke sini sudah di sini balik lagi ke bawah. Jadi sudah dites 3 kali. 1, 2, 3. Akhirnya tembus. Tembus ke sana nanti ya. Kalau sudah ditembus ini sudah tidak valid lagi sebagai FTR gitu. Nanti area ini ya yang namanya titik psikologis tadi kan bersifat didekati. Nah, ini cenderung didekati. Nanti cenderung juga ditembus atau bahkan ditolak atau ditolak atau disentuh gitu. Ini masih menyentuh di sini. Nah, kalau kita lihat kok banyak sekali sih ini hambatan-hambatannya. Ada ini sini juga memantul, ini memantul, ini memantul. Mana yang harus kita ikutin? Itu tergantung dari time frame-nya teman-teman ya. Time frame, nah terus memilih time frame itu bagaimana? Ya kita sesuaikan dengan permodalan. Kalau kita lihat M15 mungkin masih bisa ya 200-300 pip dengan stop loss. Saya masang di area beli itu kan di area-area support gitu. Nah, di sini area support yang kuat ini. Kita bisa beli di sana. Tapi kan kalau kita lihat di time frame yang gede, mungkin area ini juga nggak terlalu signifikan ya. Area ini. Tapi kalau ini kita lihat di time frame yang kecil, ini jaraknya dekat, jauh gitu. Kalau time frame besar jaraknya ini dan ini kelihatannya minim gitu, kelihatannya kecil. Jadi di mana kita buy sell-nya? Kalau kita pas mendekati seperti ini kita sell, mendekati di support kita buy, mendekati resisten kita sell. Jangan di tengah-tengahnya sini. Kalau kita di tengah-tengahnya ini kita butuh stop loss yang panjang. Kalau di mepet-mepet sini stop loss-nya kecil-kecil saja. Jadi sesuaikan modal. Kalau misalkan kita punya modal yang lebih besar, maka jarak stop loss kan juga semakin besar dan tidak gampang tersentuh itu. Jadi kalau kita lihat di time frame H1 ini ada resisten pertama, ada resisten kedua, ada banyak sekali ya di sini. Jadi trading itu simpelnya begini kok. Kalau misalkan masih jauh, berarti dia akan mencoba mendekati. Kalau sudah dekat, dia biasanya mencoba untuk ditolak. Kalau menyentuh sampai menembus, itu biasanya akan meneruskan. Jadi misalkan di sini, sell di sini, oh gagal ternyata. Ketika sell di sini gagal, dia akan kita pasang stop loss-nya kan dikit. Segini doang. Tapi kalau sukses, kemungkinan sell-nya sampai di bawah. Nah, kita selalu kemarin dengan money manajemennya 1:3 kan. Jika salah 1, jika benar 3. Jika salah kita kena $100, jika benar kita bisa dapat $300. Dengan kita membaca area-area seperti ini, kita tunggu deh, deket resisten aja kita sell. Sehingga ketika ternyata salah analisa bahwa itu menembus resisten,
kita kena $100. Tapi kalau bener jauh ke bawah itu lebih banyak. Nah, salah 7 kali pun bisa tertutupi oleh 3 benar dari 10 transaksi, karena 3 itu kalikan 300 sudah $900. 7 kali kena salah $700, masih sisa $200. Itu fungsi money management dengan SNR yang ada. Ini area-areanya. Nah, teman-teman kalau misalnya di Australia USD sekarang ada di titik mana? Nah, ini masih ada di titik psikologis market seperti ini di tengah. Tunggu aja di bawah area sini ya. Buy gitu. Atau nanti ternyata dia naik, sell aja di sini. Buy di support, sell di resisten. Nah, itu sebenarnya untuk mengoptimalkan profit dengan kita memakai retention. Sekarang Fibonacci. Fibonacci itu teman-teman sering dengar ya, di mana itu angka ajaib dari Fibonacci itu angka ajaib. Ditemukan dari banyak sekali faktor-faktor alam yang mungkin secara kebetulan atau memang Tuhan membuat seperti itu, jarak-jaraknya itu menjadi rapi begitu. Kalau paling saya ingat itu jaraknya keong, lingkaran keong itu. Lingkaran keong itu jarak antar lingkaran-lingkaran itu rapi. Jadi Fibonacci itu angka-angkanya misalkan 1, 1, yang ketiga berarti 2 angka di belakangnya itu ditambahkan menjadi angka berikutnya. 1, 1, 2, berarti 2 ditambah 1 menjadi 3, 3 tambah 2 menjadi 5, gitu. 1, 1, 2, 3, 5, 8, itu angka-angka Fibonacci. 2 angka di belakangnya ditambahkan menjadi angkanya dia. Angka saat ini. Nah, sekarang Fibonacci itu pertama kali apa yang akan kita baca dulu. Nah, seperti ini. Kalau Fibonacci cara penarikannya ini enggak boleh salah ya teman-teman. Kalau kita menganalisa bahwa ini trennya naik. Ini trennya naik begini ya. Ini kita analisa trennya naik seperti ini. Maka Fibonacci itu ditarik dari bawah ke atas. Ini ya, ini angka Fibonacci. Bila di teman-teman tidak ada angka Fibonacci seperti ini ada di view toolbar line studies ini. Nanti kalau tidak ada ini bisa diklik ini, nah, dicari di sini atau di customize ya. Klik kanan customize. Di sini ada banyak sekali ya menu-menunya. Nah, tarik aja dari bawah ke atas. Nah, sampai di puncak. Ini kan uptrend ya. Nah, sekarang masih di angka 23. Dimungkinkan kalau teori Fibonacci itu dia akan retrace. Retrace-nya sampai paling tidak di 38,2. Berarti sampai di sini turunnya. Golden areanya ada di 61,8 di sini. Dia akan retrace kuat di sana. Jadi area retrace-nya di 38, 50 sama 51. Semakin ke dalam ya, semakin ke dalam dia akan ini penetrasi marketnya semakin sebenarnya tidak terlalu kuat ya. Kalau ternyata di 38 sebelum 38 dia naik lagi, itu trennya masih sangat kuat naiknya. Kalau ingin buy bagaimana? Nah, pakai saja yang namanya limit order, pending order yang akan saya bahas lagi yang di berikutnya. Ini ada di pending order ya. Nah, kalau naik seperti ini kita bisa pending order nih di titik 38,8 dengan cara buy limit. Buy limit 2, buy limit 3. Nanti kenanya kalau misalkan kena ketiga-tiganya bagaimana? Berarti kita pakai money management paling tidak di dalam satu
misalkan ya, kita punya money management 5% atau paling bagus 1% lah. Tengah-tengahnya 2%. Dari 100 juta itu kita merelakan per transaksinya adalah $200 kalau 200%. $200 itu pakai saja asumsi kita 0,3. Jadi kalau kita pakai Fibonacci retracement, kita bisa eksekusi di 38, di 50 dan di 61 retrace-nya. Sehingga 0,3 itu kalau dibagi $200 dibagi dengan 0,3 lot, maka pips-nya itu akan terlihat nanti. Nah, kalau bingung bisa chat ya, cara hitung manajemennya. Sehingga sebenarnya jatah kita itu langsung bisa 0,3. Tapi karena kita punya 3 area, kita ecer gitu. 0,1, 0,1, 0,1. Itu bisa dengan buy limit. Jadi kalau di bawah harga running kita mau beli, itu namanya buy limit. Ini juga bisa untuk mengoptimalkan ya, mengoptimalkan keuntungan kita. Jadi nggak perlu nungguin. Jadi kita sambil, misalkan kita dalam kendaraan pasang buy limit, oke ya udah tutup aja. Yang penting buy limitnya dikasih stop loss kalian. Stop lossnya sesuai money manajemennya teman-teman. Nah, kemudian kalau sebaliknya nih, nah sebaliknya trennya turun gitu. Nah, misalkan kayak gini, trennya turun. Berarti dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah seperti itu. Nah, ini masuk di area 50 nih ya. Jadi kalau kita pas sell, nah ini kalau di sini sell limit karena runningnya kan di sini, pas saat itu runningnya di sini gitu ya misalnya. Nah, kalau di sini kita pasang sell ya, sell limit karena kita mau jual, kita mau sell di atas harga running, namanya sell limit. Bagaimana mengoptimalkan sell limit ini? Sell 0,1 di 38, 0,1 lagi di 50, 0,1 lagi di 61. Ini yang kena 2, teman-teman. Kena 38 kan kena nih. Dapat nih kita 0,1 dapat sini, kita pasang trailing. Bagaimana cara masang trailing? Ketika kita misalkan AUD ini ya, ini kebetulan sudah plus nih 24. Ini klik kanan. Kemudian ini ada tulisan trailing stop. Di sini ada poin. Nah, kalau kita klik, jadi kita transaksinya itu kita klik kanan, kemudian ada trailing stop. Di situ ada 50 pip, 60 pip atau 90 poin. Poin ya di sini tulisannya. Kalau kita pilih 50 poin, maka ketika kita benar sell, ternyata turun beneran sepanjang 50 poin. Maka stop loss kita yang ada di berapa yang kita pasang itu akan berubah menjadi ke BEP, ke harga sell yang kita eksekusi tadi. Jadi sudah enggak loss lagi. Ketika menjadi 51 poin plusnya, maka yang SL-nya semula di BEP tadi menjadi plus 1 poin. Jika ternyata harganya sudah plus sampai 80 poin, maka pokoknya selisihnya 50 nih. 80 kurangi 50 berapa? 30 poin. Jadi kita sudah menyimpan 30 poin SL plus. SL plus artinya keuntungan yang sudah terkunci. Ketika harga berbalik, maka menjadi sudah plus lagi. Nah, seperti contoh di sini, kalau kita 0,1 di area ini kan kena nih. Nah, kebetulan kurang sedikit menyentuh area 50. Di sini 0,1.
Ini jaraknya sudah eksekusi belum? 0,1 turun ke bawah ini mencapai 377 poin. Akhirnya kan sudah dapat banyak tuh. 377 poin itu kalau kita pakai trailing 50 ya sudah dapat 320-an, 27 gitu. Balik lagi sudah dapat. Nah, pas balik lagi ternyata balik retrace-nya itu ke 50, teman-teman. Kena lagi kan 0,1-nya. Yang kedua, dapat lagi lebih banyak lagi di sini. Itu sih caranya. Ya ini cara optimalisasi saja ya, teman-teman. Jadi bagaimana memilihnya? Kan kadang kalau kita milihnya 61,8 tok ya nggak kena. 50 tok kadang juga sering nggak kena. Ya oke, otomatis 38. Yang penting pakai trailing yang 38 itu ya. Semuanya juga bisa sih pakai trailing stop. Ada yang kurang jelas bisa chat ya. Ingin tentang trailing, tentang bagaimana. Jadi sell limit itu di ini running, kalau buy limit di bawahnya running. Ada lagi pending order itu ada 4 ya teman-teman. Atau kita lihat di sini new order ya, klik new order muncul seperti ini. Di sini kan market execution. Kalau market execution itu bisa langsung sell, bisa langsung buy. Tapi kalau di sini ada pending order, di sini ada 4. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Limit sudah fungsinya seperti tadi. Kalau stop bagaimana? Stop itu biasanya memang untuk menyetop kerugian. Misalkan kayak sell gini ya, ternyata naik terus, kan ruginya banyak. Nah, bagaimana kalau kita ingin nggak rugi lagi banyak, tapi juga nggak ingin cut loss, misalkan ingin locking gitu. Nah, di atas itu namanya buy stop. Buy stop di atasnya running namanya buy stop. Misalkan di bawahnya running kita mau jual namanya sell stop. Sell stop. Kalau sell stop bisa juga berfungsi saddle method juga itu ya. Nah, ini runningnya di sini teman-teman. Asumsi runningnya di sini. Asumsi runningnya di sini. Nah, ini runningnya. Di atasnya running buy stop, di bawahnya running sell stop. Di bawahnya running mau beli namanya buy limit, di atasnya running kita mau jual namanya sell limit. Jelas ya teman-teman untuk Fibonacci dan manfaatnya. Pending order, close partial ternyata. Nah, ini kita trailing sudah, time frame sudah. Sekarang tinggal 2, close partial sama great algo trading. Close partial itu begini. Ini kan saya sudah nih sell di Australia USD. Bisa dapatkan 37. Nah, kita mau close nih, tapi eman kayaknya ini masih terus berlanjut. Tapi kita mau ingin profit sekarang gitu. Ini bisa kita sorry close-nya itu di Android sih lebih enak ya, di kliknya lama. Bentar teman-teman. Kita mau close posisi. Ini sudah saya aktifkan untuk one klik. Nah ini ya. Jadi ini sekali saya ulang ya, untuk close partial diklik modify or delete. Ini market execution. Nah
close-nya ini berapa? Misalnya close-nya 0,5. Ditulis di sini volumenya 0,5. Ini diubah market execution ya. 0,5. Di close. Close. Nah, ini lotnya dari 1 tadi menjadi 0,5. Kalau dilihat di historinya, nah seperti ini bentuknya. 0,5 dari 1 lot. 0,5 garing 1 seperti ini munculnya. Kalau tadi yang Australia USD saya close langsung close. Close ini ya. Nah, klik kanan langsung close posisi. Tapi kalau ingin close parsial dimodify. Nah, misalkan nih dari 0,5 kita pengen close yang 0,1 saja. Modify market execution 0,1. Close. Tinggal 0,4. Nah, ada yang belum jelas bisa saya ulang. Ya. Ini masih saya sisakan 0,4 nih. Ya, sekarang ya trendline sudah, red triangle, Fibonacci, pending order sudah, close partial sudah, time frame cara ngeluarin sudah tadi ya, trailing sudah, trade algo trading. Trade algo trading ya kebetulan sekarang sering update ya MT5. Dulu ini ada gambar buku tuh, sekarang untuk grade algo trading tuh gambarnya IDE ini ya. Gambarnya IDE. Di mana kita bisa create robot trading dengan cara instan. IDE diklik ini, nanti keluar meta editor. Nah, meta editor itu seperti ini. Nah, meta editor seperti ini, terus klik new. Terus expert episode generate, next. Nama robot kita apa? Dengan robotan gitu. Jadi nama autornya siapa kita, harus linknya apalah. Kita next ya. Kita masukkan indikatornya. Kita pakai MACD misalkan. Ini pakai bagaimana inputnya. Kita oke. Kita next. Kita pakai trailing atau enggak. Kalau enggak pakai trailing terusin. Nah ini untuk money manajemennya. Kita pakai berapa lot pertama kali transaksi, berapa persen loss-nya. Udah 10% ya kan. Finish. Nah ini robot yang sudah kita jadi buat barusan. Sebenarnya tidak ada 1 menit sudah kita bisa buat robot. Nah untuk mengoptimalkan bagaimana, ini kita compile dulu ya. Compile ini dari file MQ5 menjadi file EX5 gitu, untuk file aplikasinya. Sudah 0 error, 0 warning. Setelah kita compile kita bisa backtest. Klik yang ini, kita backtest yang kiri ini, yang kanan ini untuk forward test. Kalau backtest itu kita bisa mundur sampai 2 tahun, setahun ke belakang untuk kita melihat cara kerja, kinerja atau performa dari robot itu. Kalau forward test ya kita pasang di akun demo dan kita lihat untuk sebulan ke depan gimana, seminggu ke depan gimana cara kerja robot itu. Itu nanti bisa ngasilin seperti ini ya teman-teman. Saya sudah buatin PPT. Contoh kalau sudah jadi itu ya, di langkah-langkah yang tadi, indikator, pasang trailing apa enggak. Ada trailing itu basicnya MA atau probability chart atau fixed stop level ya. Limit risk. Nah ini sudah jadi seperti ini, di compile. Nah, nanti ada yang kiri backtest, yang kanan forward test, hasilnya akan ya, ini cara settingnya nanti ya, keluar di strategi tester ya. Di MetaTrader itu ada strategi tester, ada backtest, kolom backtest, kolom grab ya, itu di start di sini. Cara ngisinya seperti ini ya, ini ada start, nanti akan muncul kalau sudah selesai itu backtest seperti ini. Nah di sini ada period, ada produk. Nah, kembali ke settingnya ya.
depositnya berapa. Nah, ada deposit $100, bagaimana MC atau enggak misalnya. Ini contoh dari initial margin 10.000 menjadi net profitnya 30.000 dalam waktu ini ya settingnya 2019 bulan 1 sampai dengan tanggal Oktober tanggal 1 2019 dari 10.000 modal. Ini akan muncul seperti ini hasil backtest dari robotiknya. Ini yang paling bagus. Nah, teman-teman yang minat seperti ini bisa privat ya. Hubungi aja nasabah apa itu marketing yang Bapak Ibu kenal di cabang masing-masing. Terima kasih. Saya kira cukup ya sampai di sini, teman-teman. Terima kasih Bu Tina, Pak Rianto, Pak Pangat, Pak Slamet, Pak Ju, Pak Made, Pak Galaksi, ini siapa ya? Bu Frida, Pak Suherman dari Yogyakarta. Oh, besok saya ke Yogyakarta, Pak. Hari apa itu? Minggu ya. Pak Abdullah, selamat siang. Kapan ke kantor lagi? Iya, lagi sibuk kantor ini, kantor yang lain. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih semuanya atas partisipasinya ya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo. Selamat siang. Terima kasih Pak Yoyo. Siang. Selamat siang.